فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Telah menjadi tabiat bawaan manusia untuk mereka itu melakukan kesalahan dan dosa. Kullu bani Adam khata, setiap anak cucu Adam itu pastilah sering melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tobat ibadallah adalah perintah Allah kepada hambanya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian bahagia di dunia dan akhirat kalian. Maka tobat adalah pertanda iman seseorang kepada Allah, bukti kekuatan imannya, kebenaran imannya kepada Allah ketika dia selalu memperbanyak tobat kepada Allah dari segala dosa dan kejelekannya. Allah pun sebutkan dalam surat Hud, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Beristighfarlah kalian kepada Allah, mintalah ampunan kepadanya, dan bertobatlah kepada Allah. Juga di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah taubat yang nasuha, yang benar-benar bersih, mensucikan diri kalian dari berbagai dosa dan kesalahan kalian. Oleh sebab itu Rasulullah SAW, Nabi kita dan tauladan kita, selalu memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Di Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku sendiri beristighfar, bertobat kepada Allah dalam setiap hari lebih dari 70 kali. Jika ini Rasulullah SAW yang maksum, orang yang terlindungi dari segala macam dosa, terlebih kita umatnya yang banyak melakukan dosa dan kesalahan, seharusnya pula memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Taubat bermanfaat bagi kita sendiri, membersihkan diri kita dari dosa yang kita perbuat. Itu pun Allah yang Maha Kaya senang dengan tobatnya si hamba jika bertobat kepadanya. Dalam hadis Anas bin Malik di Bukhari Muslim, Rasulullah sebutkan, lallahu afrah bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallah fil ardi fala. Sungguh Allah itu lebih bahagia, Allah itu lebih senang dengan tobatnya hamba yang bertobat kepada Allah. Allah lebih senang dibanding salah satu dari kalian yang terjatuh di tengah gurun pasir, lalu kemudian ontanya hilang darinya. Jika seseorang mengendarai onta di tengah gurun pasir, lautan pasir, sejauh matanya memandang adalah pasir, tidak ada seorang pun bersamanya. Segala perbekalan dia ada di ontanya, dan itu kendaraan satu-satunya untuk mengantarkan dia ke tujuannya, untuk selamat.
tiba-tiba dia jatuh dan kontanya lari menghilang. Dia kebingungan, dia ketakutan. Lalu kemudian di saat dia putus asa, kembali onta itu kepadanya dengan lengkap perbekalan yang ada padanya. Betapa senangnya manusia ini. Kembali kepadanya apa yang dia cari selama ini, yang dia butuhkan, itu harta benda. Allah ketika hambanya bertobat kembali kepada Allah, jauh lebih senang dari hamba ini yang kembali mendapatkan ontanya. Ibadallah, tobat adalah ibadah yang mulia, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Qais, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk bertobat kepadanya yang melakukan dosa sepanjang hari, dari pagi hingga malam. Allah terima tobat mereka yang mau bertobat kepadanya. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba ilaihi musii'ul lail. Dan Allah bentangkan tangannya di pagi hari untuk bertobat kepadanya yang melakukan dosa semalaman suntuk. Allah membuka tangannya menerima taubat hamba yang bertobat kepadanya hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Demikian sampai matahari itu terbit dari arah tenggelamnya, yaitu hari kiamat. Tertutup sudah kemungkinan hamba untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Oleh sebab itu, banyak-banyaklah kita beristighfar dan bertobat kepada Allah dari segala macam dosa, kesalahan yang kita sengaja maupun tidak. Dan betapa banyaknya, betapa seringnya kita berlumuran dosa dan maksiat kepada Allah. Selama kita sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, Allah akan terima. Di malam hari Allah terima tobat yang melakukan dosa sepanjang hari. Di pagi hari Allah terima tobat orang yang melakukan dosa semalaman suntuk. Demikian kemurahan Allah dan maha pengampunnya Allah kepada hambanya. Tinggal si hamba maukah dia bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, fatubu ilallah wastaghfiru lahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, haruslah seorang hamba memenuhi syarat-syarat yang Allah inginkan darinya hingga tobatnya diterima oleh Allah, hingga terhapus segala dosanya diampuni oleh Allah. Syarat-syarat itu yang pertama, menunjukkan kebenaran dan kejujuran tobatnya adalah dia harus segera meninggalkan dosa dan kemaksiatannya. Maka tobat yang dusta, jika dia beristighfar, dia mengaku bertobat kepada Allah sementara dia terus-menerus masih melakukan kemaksiatan dan dosanya, dia harus menjauh dan meninggalkan dosa itu. Yang kedua, si hamba haruslah menyesal dengan sungguh-sungguh telah terjatuh dalam kemaksiatan itu. Menyesal di hadapan Allah karena dia telah melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Rabb-Nya. Yang ketiga, si hamba harus berazam. Dia harus bertekad bulat untuk tidak kembali melakukan dosa yang sama di kemudian hari. Bertekad berjanji di hadapan Allah untuk dirinya tidak akan kembali melakukan maksiat yang sama. Yang keempat, jika dosanya terkait hak orang lain,
terkait kehormatan orang, nama baik orang lain, atau harta benda orang yang dia ambil dan dia tipu, kewajiban dia dalam taubatnya untuk mengembalikan semua itu, menghalalkan apa yang ada di tangannya, disegerakan untuk dikembalikan hak-hak itu kepada orangnya. Itu jika benda dan materi. Namun jika itu berbentuk kehormatan orang yang dia rusak, nama baik orang yang dia dustakan, yang dia fitnah, hendaklah dia membersihkan nama baik orang itu dengan memujinya, menyanjungnya, dan meminta maaf kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Qur'anul Karim, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika yatubullahu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat dari dosanya, seperti yang telah tersebutkan, dia tinggalkan maksiatnya, dia sesali kemaksiatan itu, dan dia bertekad kepada Allah untuk tidak lagi melakukan perbuatan serupa di kemudian hari. Wa aslahu, dan dia melakukan pembenahan amalannya, dia berbuat baik. Maka tidak cukup hanya bertobat dari kesalahannya, tetapi dia harus melakukan amalan yang baik, amalan yang soleh, untuk membersihkan amalan jelek dan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Wa bayyanu, dia pula harus menjelaskan kepada orang apa yang selama ini tersembunyi, apa yang selama ini ia tutup-tutupi. Dia jelaskan bahwa kenyataannya semacam ini, fakta yang seharusnya adalah demikian. Saya keliru, saya telah salah, saya telah berdosa, telah berkata ini atau telah melakukan itu. Dia balik apa kerusakan yang telah dia lakukan, harus dia benahi. Dia perjelas itu kepada orang sehingga taubatnya menjadi taubatan nasuha yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu memberi taufik kepada kita untuk selalu memperbanyak taubat dan istighfar kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan saliha wa amalan mutaqabbala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yujizuna. Allahumma arina fihim ajaiba qudratik. Allahumma zalzilil arda min tahti aqdamihim. Allahumma qtulhum badada. Allahumma la tubqi minhum ahada. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yaliku illa fajiran aw kafara. Allahumma ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma adhillal musyrikin. Allahumma dammirhum tadmira. Allahumma 'alaika bihim fa innaka 'azizun qawiyyun tuntiqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma waffiq ulata umurina lima fihi khairil biladi wal ibad. Allahumma arzuqhum bitanatan salihah tu'inuhum ala ta'atik wa ala ta'ati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.